April 1912 menandai salah satu tragedi terburuk dalam sejarah dunia. Diklaim nggak bisa tenggelam dan puncak kejayaan teknik masa itu, Titanic yang megah, tenggelam. Pada malam gelap tanpa bulan, kapal itu punya banyak peluang menyelamatkan penumpangnya. Ada kapal lain yang jaraknya cuma beberapa kilometer dan bisa aja menyelamatkan Titanic, tapi nyatanya enggak. Kapal itu beneran ada, bukan kapal hantu. Itu juga bukan legenda atau teori. Kenyataan itu tercatat kok. Ada catatan dan pernyataan saksi yang memperkuat itu. Terus, kenapa kapal ini nggak membantu? Yuk cari tahu apa yang terjadi malam itu dengan melihat kejadian ini dari 3 sudut pandang. Kita mulai dengan versi Titanic ya. Pukul 11.30 malam, bulan sembunyi di balik awan hitam, jarak pandangnya buruk, keadaan di Titanic tenang. Di bawah panduan sang kapten, operator komunikasi tetap berhubungan dengan daratan lewat radio. Waktu itu, ada orang asing yang menyusup ke frekuensi dan mengganggu komunikasi operator. Nggak jelas tujuan orang asing itu dan apa yang dia katakan. Operator itu juga nggak mencari tahu. Dia membentak orang itu lalu memutus sambungan. Sambungan terganggu. Pukul 11.40 malam, Titanic menabrak gunung es. Kejadian itu merobek lambung kapal. Air mulai masuk ke geladak bawah, tapi belum ada yang panik. 20 menit kemudian, saat tengah malam, awak kapal mengirim sinyal darurat melalui frekuensi radio. Cuma sedikit orang yang tahu situasinya parah. Setelah 20 menit, pukul 12.20 malam, mereka menurunkan skoci dengan para penumpang. Pukul 12.25 malam, mereka menerima respon sinyal darurat tadi. Ini RMS Carpathia. Kapten mereka melaporkan bahwa mereka sudah menuju ke arah Titanic. Masalahnya, lokasi kecelakaan Titanic berjarak 93 km dari RMS Carpathia. Artinya, kapal itu bakal sampai dalam 4 jam. Pukul 12.45, awak Titanic melepas roket ke udara. Suara ini adalah salah satu penyebab utama nasib buruk banyak penumpang, tapi kita bahas nanti ya. 90 menit kemudian, geladak Titanic patah dan kapal itu tenggelam. Pukul 4:10 pagi, Carpathia sampai di lokasi kecelakaan Titanic. Awak kapal berusaha keras menyelamatkan semua orang. Mereka mengangkut 705 penumpang yang selamat. Saat itu, satu lagi kapal datang, SS Californian. Carpathia berlayar ke pesisir New York dengan semua orang. Sementara Californian masih mencari penumpang, tapi mereka cuma nemu puing. Kapal ini hanya berjarak beberapa kilometer saat Titanic tenggelam. Californian bisa saja menyelamatkan orang-orang ini, tapi mereka diam saja. Kaptennya, Stanley Lord, melakukan tindakan terburuk yang dilakukan pelaut. Dia nggak membantu kapal yang tenggelam itu. Ketika dunia tahu soal ini, mereka membenci Kapten Lord, tapi mereka nggak bisa menuntutnya, dan pengadilan juga nggak menghukum sang kapten. Karir sang kapten hancur karena nggak ada perusahaan kapal yang mau merekrut dia, tapi dia nggak mengaku bersalah. Sebelum dia meninggal, sang kapten bilang itu bukan salahnya. Kalau ucapan sang kapten benar, apa yang sebenarnya terjadi di sana? Sekarang kita bahas versi Californian ya. Malam 14 April, Californian berlayar di perairan dingin Atlantik Utara. Kapal itu masuk ke wilayah yang berisi banyak gunung es. Pukul 10:10 malam, Kapten Lord menghentikan kapal. Bergerak di area ini terlalu berbahaya karena bisa merusak lambung kapal. Pukul 11 malam, kapal itu mulai terapung-apung. Mustahil berlayar dengan jarak pandang yang buruk. Sang kapten tahu Titanic mengarah ke sini, jadi dia menyuruh operator radio memberitahu Titanic bahwa di sini bahaya. Evans, si operator radio, menyalakan radio. Dia mencoba menghubungi Titanic selama 30 menit. Akhirnya tersambung juga. Waktu itu, operator radio Titanic sedang bicara dengan daratan. Evans mengganggu obrolan mereka dan mencoba memperingatkan Titanic tentang bahaya gunung es. Operator Titanic nggak ngerti ucapan Evans. Dia kesal karena Evans dengan lancar menyusup saluran radionya. Dia memarahi Evans dan memutus sambungan. Karena capek, Evans mematikan radio dan memberitahu atasannya soal kejadian itu. Sampai sekarang, kita nggak tahu reaksi sang kapten atas kabar itu. Dia mungkin mengira Titanic sudah tahu bahaya itu. Dia mengizinkan Evans tidur. Kalau saja Evans nggak matiin radio dan nunggu 1 jam, dia pasti mendengar sinyal darurat dari Titanic. Tapi kita nggak bisa nyalain dia juga. Saat itu, dia nggak punya alasan resmi menjaga pemancar. Evans terlalu lelah dan ngantuk banget. Jadi dia tidur.
Sementara itu, Titanic mulai tenggelam. Kaptennya mengirimkan sinyal darurat. Operator di kapal Carpathia mendengar itu, tapi Californian enggak karena radionya dimatikan. Kapten Lord nggak bisa tidur malam itu. Perasaan dia nggak enak. Pada saat itu, Titanic tenggelam dengan cepat. Sang kapten memerintahkan awak kapal untuk meluncurkan suar. Disinilah kesalahan besar terjadi. Mereka menyalakan cahaya peringatan, tapi warnanya bukan merah. Entah kenapa, awak kapal lupa membawa roket merah. Jadi, langit malam itu dihiasi cahaya putih terang. Kalau kamu harus mengirim sinyal darurat, nyalakan cahaya merah. Kapten Lord melihat cahaya ini, tapi menganggap itu bukan permintaan tolong. Nggak mungkin dong di kapal sebesar Titanic nggak ada roket merah standar, tapi apesnya, itu mungkin aja. Kapten Lord mengira Titanic udah pergi. Mungkin ada alasan yang nggak diketahui di balik cahaya putih itu, tapi dia nggak tahu. Jadi, Kapten Lord nggak tahu Titanic tenggelam. Namun, dia memutuskan menghubungi Titanic, tapi kali ini bukan lewat komunikasi radio. Kapten Lord nggak membangunkan operator radio. Dia mengirim sinyal ke Titanic lewat lampu sinyal. Ingat ya, banyak kapten zaman dulu nggak menganggap komunikasi radio itu penting. Mereka nggak mengerti kepentingan teknologi ini. Oleh karena itu, Kapten Lord nggak membangunkan Evans. Dia mengirim sinyal cahaya tapi Titanic nggak merespons. Nah, nantinya banyak korban selamat bilang mereka melihat kilatan cahaya dari Californian, tapi mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Awak kapal Californian nggak mendengar permintaan tolong mereka. Pukul 2:20 malam, Titanic tenggelam. Kurang lebih 2 jam kemudian, operator radio Evans bangun dan menyalakan radio. Dia mendengar banyak penyelamat ngomongin kapal yang tenggelam. Evans paham semua, dia melapor pada sang kapten. Waktu itu, Californian langsung pergi ke lokasi kecelakaan. Mereka bertemu Carpathia di sana dengan para korban selamat. Carpathia berlayar ke New York. Californian tetap berlayar di sana mencari korban lain, tapi mereka cuma menemukan puing. Californian kembali ke daratan. Kabar kapal itu bisa menyelamatkan Titanic langsung tersebar. Persidangan dimulai. Kapten Stanley Lord dan awaknya menceritakan versi mereka. Mereka bilang kapal mereka diam di tempat. Tapi banyak orang nggak percaya dan beberapa penumpang yang selamat bilang mereka melihat Californian lewat. Hakim menyatakan mereka tidak bersalah. Tahun 1962, Kapten Stanley Lord sudah sangat tua. Dia menghubungi notaris untuk mengakui sesuatu. Sang kapten membuat pernyataan terakhir tentang kasus ini. Dia bersumpah dia nggak bersalah. Tapi kalau bukan Californian yang berlayar melewati Titanic saat itu, terus siapa? Teori Samson bisa menjawab pertanyaan itu. Kapal pemburu anjing laut, Samson, berlayar di perairan dingin Atlantik Utara saat itu. Para awaknya nggak tidur. Mereka mencermati keadaan sekitar dengan baik, tapi bukan karena takut gunung es. Mereka takut ketemu penjaga pantai Amerika Serikat. Awak kapal Samson menangkap anjing laut. Itu perbuatan ilegal. Pukul 12:45 malam, Kapten Samson melihat roket sinyal putih. Mereka yakin itu penjaga pantai. Mereka mematikan lampu kapal, terus pergi. Karena malam itu gelap, mereka nggak melihat Titanic yang lagi tenggelam. Mereka kembali ke pesisir Islandia, lalu mendengar bencana itu. Mereka sadar telah menelantarkan penumpang yang tenggelam. Keponakan salah satu awak kapal Samson membaca cerita ini di buku harian pamannya. Keponakan itu minta izin untuk menerbitkan tulisan ini. Semua orang sadar Kapten Lord nggak bersalah. Sayangnya, dia sudah wafat saat momen ini terungkap. Sebenarnya, belum diketahui siapa yang bersalah dalam kisah ini. Ada 2 kapal di dekat Titanic. Kapten mereka adalah orang yang mumpuni. Mereka pasti membantu menyelamatkan semua penumpang. Kesalahan mereka adalah mereka tidak memahami pesan Titanic saat itu. Ada yang lupa menaruh suar merah di kotak kapal. Detail kecil tapi fatal. Ini salah satu penyebab utama tragedi tenggelamnya kapal Titanic. Dulunya merupakan kapal raksasa yang terkenal, kapal terbesar pada masanya, sekarang menjadi 2 bagian besar yang tergeletak di dasar samudra dengan jarak sekitar 600 meter, terkoyak oleh tabrakan dahsyat dan waktu. Buritan Titanic hancur total setelah menghantam dasar laut, tapi kamu masih bisa mengenali haluannya karena banyak interior yang masih bertahan. Ada jenis bakteri tertentu yang ditemukan pada rastikel kapal. Rastikel adalah formasi karat berwarna kecoklatan.
Partikel ini terbentuk jauh di bawah air ketika besi tempa yang digunakan untuk membuat kapal teroksidasi. Ini artinya bakteri memakan besi lambung Titanic sepotong demi sepotong. Dan tampaknya bakteri ini akan menghabiskan camilannya pada tahun 2030 jauh lebih cepat dari perkiraan orang yang mengira bangkai kapal akan hilang selamanya. Kamu mungkin berpikir akan lebih mudah untuk mengeluarkan bangkai kapal dari dalam air sehingga bisa disimpan. Namun kapal akan hancur kalau itu dilakukan. Kapal ini telah berada di dalam air selama lebih dari 110 tahun dan sekarang sudah berkarat sehingga nggak akan ada yang bisa merekonstruksi beberapa bagiannya meskipun kita berhasil mengeluarkan kapal dari kedalaman laut. Menurutmu, mungkinkah sekitar 700 orang yang selamat dari tenggelamnya kapal Titanic mendengar suara kapal itu pada saat menghantam dasar laut? Kapal terbesar yang pernah dibuat hingga saat itu menghilang tepat di depan mata mereka. Namun kemungkinan besar suara nggak akan merambat dari air ke udara. Kita nggak bisa mendengar dengan baik di dalam air karena tubuh kita nggak dirancang untuk mendengar di lingkungan seperti itu. Dan meskipun para penumpang berada dekat dengan lokasi tenggelamnya kapal, Titanic masih menghantam dasar laut yang cukup jauh, yakni 3.800 meter. Ada begitu banyak tanah longsor dan gempa bumi bawah laut yang nggak bisa kita dengar. Dan semua itu menghasilkan lebih banyak suara daripada satu kapal yang menabrak dasar laut. Sebagian besar getaran dan suara pasti tersebar di area yang luas. Selain itu, semburan air yang diyakini banyak orang menghantam Titanic setelah menyentuh dasar lautan akan mendorong kembali sebagian besar potensi getaran akustik. Ditambah lagi, dasar lautan gak terlalu keras untuk menghasilkan suara yang begitu keras. Banyak orang yang selamat mengatakan mereka mendengar suara-suara menakutkan saat Titanic terbelah. Tapi nggak ada yang bilang mereka nggak mendengar apapun setelah kapal itu menghilang di bawah permukaan air. Beberapa orang yang selamat menceritakan betapa kacau saat para penumpang, terutama wanita dan anak-anak, masuk ke dalam sekoci. Sekocinya nggak cukup dan beberapa di antaranya bahkan nggak terisi penuh. Nggak ada yang tahu bagaimana harus bereaksi dalam situasi seperti itu. Latihan sekoci telah dijadwalkan pada pagi hari sebelum Titanic menabrak gunung es. Namun karena suatu alasan, latihan itu dibatalkan. Sebuah kapal laut raksasa yang diyakini semua orang gak bisa tenggelam melakukan perjalanan melintasi samudra. Dalam perjalanannya, kapal ini menabrak gunung es dan tenggelam. Iya, kita semua tahu bagaimana ceritanya. Namun yang menakutkan, hal itu juga merupakan plot dari The Wreck of the Titan, sebuah novel yang diterbitkan pada tahun 1898, 14 tahun sebelum kapal Titanic tenggelam atau bahkan sebelum dibangun. Dalam novel itu, Titan, nama yang sangat akurat, gak punya cukup jaket penyelamat, rompi, dan sekoci untuk semua penumpang di dalamnya. Kapal ini juga merupakan kapal terbesar pada masanya, ukurannya hampir sama dengan Titanic. Dan baik Titan maupun Titanic tenggelam pada bulan April. Dorothy Gibson adalah seorang aktris film bisu Amerika. Dia juga merupakan salah satu penumpang Titanic. Dia selamat dari bencana tersebut tepat setelah dia datang ke New York dan dia mulai membuat film Save from the Titanic. Film ini dirilis hanya 1 bulan setelah kapal tersebut tenggelam. Dorothy bahkan mengenakan sepatu dan pakaian yang sama dengan yang dia kenakan saat berada di kapal. Film ini sukses tapi hancur dalam kebakaran, sehingga sekarang hanya ada dalam kenangan. Seperti Jack Dawson, Titanic nggak sendirian di tengah gelombang lautan dingin yang ganas di dekat gunung es yang ditabraknya. SS California berada relatif dekat, namun radio mereka dimatikan pada malam itu. Pada suatu saat, para awak kapal melihat cahaya misterius di langit. Mereka segera membangunkan kapten untuk memberitahukannya, tapi sang kapten gak mengeluarkan perintah. Beberapa orang mengira itu hanya kembang api, mereka gak menyadari sebenarnya itu adalah panggilan untuk meminta bantuan, suar yang ditembakkan oleh awak kapal Titanic ke angkasa dengan harapan seseorang akan menyadarinya. Saat SS California menerima pesan SOS, semuanya sudah terlambat.
Ada yang bilang bulan purnama mungkin menjadi penyebab gunung es berpapasan dengan kapal raksasa tersebut. Bulan purnama mungkin telah menyebabkan gelombang pasang yang sangat kuat yang akhirnya mengirim beberapa gunung es ke arah selatan tepat ketika Titanic melintasi daerah itu. Kamu berani nggak mencicipi keju dari kapal Titanic? Bangkai kapal ini telah berada di bawah permukaan laut selama lebih dari 100 tahun. Butuh waktu lebih dari 70 tahun untuk menemukannya, dan pada saat itu, sebagian besar makanan yang tenggelam bersama kapal tentu saja sudah membusuk. Tapi mungkin saja masih ada yang tersisa, beberapa makanan terlindungi dari pembusukan, misalnya keju. Mikroba yang mengubah susu menjadi keju menciptakan kondisi khusus untuk melindungi produk dari pembusukan. Banyak benda yang selamat dari Titanic, sebuah surat tulisan tangan yang ditulis oleh seorang ibu dan anak perempuannya kepada nenek si anak perempuan tentang perjalanan menakjubkan yang mereka lalui bersama. Surat tersebut telah berusia lebih dari 100 tahun dan telah terjual dalam sebuah lelang. Sepasang sarung tangan katun putih yang sudah usang juga ditemukan di dalam bangkai kapal. Para musisi di Titanic bermain hingga saat-saat terakhir. Partitur dan satu biola tua ditemukan di antara reruntuhan kapal, lonceng yang dibunyikan 3 kali oleh salah satu anggota kru kapal untuk memperingatkan ada gunung es yang sangat dekat dengan mereka. Kemudian arloji saku yang berhenti pada pukul 1:45 pagi, waktu ketika kapal itu masuk ke dalam air. Mungkin satu orang bisa saja mengubah apa yang terjadi di Titanic. David Blair adalah orang yang cukup beruntung. Dia seharusnya menggantikan posisi mualim 2 Titanic. Dia dikeluarkan pada saat-saat terakhir yang akhirnya menyelamatkan nyawanya. Itu adalah hal yang luar biasa baginya, tapi ada sesuatu yang menutupi kegembiraannya. Bagaimana jika dia adalah satu-satunya orang yang bisa melakukan sesuatu untuk menyelamatkan kapal dan para penumpang? Pada masa lalu, kapal nggak punya teknologi canggih yang cerdas seperti sekarang ini. Kapal nggak bisa melihat ancaman di cakrawala. Teropong memang cukup membantu, namun para awak kapal Titanic nggak punya akses ke ruangan tempat teropong disimpan. David Blair adalah orang yang bertanggung jawab atas kunci tersebut. Dia meninggalkan kapal dengan tergesa-gesa dan lupa menyerahkan kunci yang ada di sakunya. Mungkin jika awak kapal punya akses ke teropong, mereka akan melihat gunung es tepat waktu dan punya cukup waktu untuk mengubah arah. Ada kemungkinan gunung es raksasa yang menenggelamkan kapal Titanic di dasar samudra terbuat dari salju yang turun di barat daya Greenland. Para ilmuwan bahkan menggunakan model komputer untuk menghitung jalur yang dilalui gunung es pada tahun tertentu dengan mempertimbangkan arus laut dan pembacaan cuaca pada tahun itu. Ada kemungkinan gunung es itu punya panjang 520 meter dengan berat sekitar 75 ton. Pada saat bertabrakan dengan Titanic, beratnya menyusut menjadi 1,5 ton. Violet Constance Jessup yang dijuluki Nona yang tak bisa tenggelam, dia baru berusia 24 tahun saat bergabung dengan kru Titanic sebagai pramugari. Pada malam yang tragis ketika kapal menabrak gunung es, dia sedang berbaring di tempat tidur. Begitu mendengar sesuatu terjadi, dia berpakaian dan segera pergi ke dek. Violet membantu para penumpang naik ke sekoci. 4 tahun kemudian, dia berada di kapal Brittany, kapal saudari Titanic. Sekali lagi kapal itu mulai tenggelam, wanita itu bukan hanya selamat dari kecelakaan lain, tapi sekali lagi dia juga menjadi orang yang membantu orang lain melarikan diri dari kapal sebelum kapal itu menghilang di bawah permukaan.